Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah Hukum dan Hak Cipta. Jadi pada pertemuan pertama kita pada hari ini, kita akan mengenal terlebih dahulu kenapa kita harus belajar yang namanya itu hukum dan hak cipta, khususnya bagi rekan-rekan dari Prodi Ilmu Komunikasi ya. Mungkin akan bertanya-tanya, Pak, kami ini kan mahasiswa ilmu komunikasi, mau jadi broadcaster, mau jadi PR, mau jadi jurnalis, kenapa harus belajar hukum dan hak cipta? Baik rekan-rekan semuanya, jadi kamu harus tahu ya, kamu harus tahu bahwa apa-apa yang ada di dunia ini semuanya memiliki landasan hukum. Apapun itu memiliki landasan hukum, apalagi dalam dunia profesional. Di luar sana tidak sedikit para pelaku bisnis, ya kan, para pelaku bisnis mulai dari home industry, kemudian hingga perusahaan yang besar itu semuanya banyak yang tersandung masalah hukum hingga akhirnya merugi dengan jumlah nominal yang sangat tidak sedikit di pengadilan. Hanya gara-gara mereka tidak memahami atau luput dalam masalah hak cipta, hukum dan hak cipta. Oleh karena itulah pada semester ini kawan-kawan semuanya diajak untuk mempelajari dan memahami hukum dan hak cipta. Harapannya ketika kalian nanti sudah ada di dunia profesional, entah itu kalian yang memulai usaha sendiri maupun kalian ikut menyukseskan usaha orang lain, kalian bisa jeli dalam membaca persoalan yang ada sangkut pautnya dengan hukum dan hak cipta. Agar apa-apa yang kalian usahakan, perusahaan kalian, tempat kalian bernaung, itu tidak mengalami kerugian yang seharusnya tidak perlu dialami. Baik kawan-kawan semuanya, pertama, yang harus kita pelajari pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu tentang konsep hak kekayaan intelektual. Konsep hak kekayaan intelektual. Karena dalam literatur hukum ada sebuah istilah yang berbunyi intellectual property right. Ada dua penerjemahan tentang intellectual property right di sini. Yang pertama adalah hak milik intelektual atau yang kedua hak kekayaan intelektual. Manapun yang kalian gunakan, manapun yang kalian pakai, itu tuh tidak masalah mau pakai hak kekayaan intelektual, mau diterjemahkan menjadi hak kekayaan intelektual boleh, diterjemahkan menjadi hak milik intelektual itu juga boleh, karena intinya tetap sama, yaitu tentang penguasaan terhadap hasil karya karsa pikir manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang hal-hal yang diliputi oleh konsep hak kekayaan intelektual. Nah, antara lain, hak milik hasil pemikiran, melekat pada pemiliknya dan bersifat tetap serta eksklusif. Yang kedua, hak yang diperoleh atas izin pemilik bersifat sementara. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau yang pertama, ini adik ya, yang ini nih, yang saya tanda ini nih. Hak milik hasil pemikiran melekat pada pemiliknya dan bersifat tetap serta eksklusif. Hak atas barang ini, hak atas properti ini, hak atas intelektual ini adalah sesuatu yang kamu pikirkan, yang lahir dari pemikiran kamu, sesuatu yang kamu cetuskan dan memiliki nilai komersil. Pasti ujung-ujungnya komersil ya. Dan memiliki nilai intelektual, tanda petik komersil, yang dilindungi oleh hukum. Jadi maksudnya ini murni 100% punya kamu. Saya ambil contoh, misalnya kamu punya bisnis gitu misalnya ya, kamu punya bisnis minuman. Nah, minumannya ini, ya kan, minumannya ini ada bungkusnya, ada botolnya. Gitu ya, ada botolnya. Nah, botolnya ini kamu desain khusus. Nggak ada deh minuman lain yang miliki desain seperti ini. Nah, itu masuk dalam yang pertama ini nih. Karena kamulah yang memiliki ide untuk mendesain botol minuman tersebut.
dan juga kamu daftarkan, ya kan, secara hukum. Nah, ini masuk bagian yang pertama, hak milik hasil pemikiran melekat pada pemilik, bersifat tetap dan eksklusif. Jadi sampai kamu mati juga itu adalah milikmu. Tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Kemudian konsep hak kekayaan intelektual yang kedua meliputi hak yang diperoleh dari pihak lain atas izin sang pemilik dan sifatnya hanya sementara. Saya ambil contoh begini. Nah, kebetulan kawanmu juga punya usaha minuman juga. Ya toh? Dan bagi dia, wah, desain botol minuman yang kamu miliki itu menarik. Kemudian dia bilang, "Bro, saya pakai ya botol minumanmu." Oke? Nah, dan kemudian kamu ngasih izin. Boleh, silakan dipakai. Nah, dalam kacamata hukum, ya kan? Dalam kacamata hukum, karena dia menggunakan wadah botol minuman yang itu sebenarnya milik kamu, ya kan? Desainnya itu milik kamu, kamu yang mencetuskannya, maka itu diperbolehkan atas izin pemilik. Atas izin pemilik. Kamu harus memberi izin dulu di atas kertas. Dan sifatnya sementara. Sifatnya sementara maksudnya harus jelas orang itu, kawanmu itu memakai desain botol minumanmu itu berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, harus jelas di atas kertas. Kalau saya ambil contoh sekarang Coca-Cola ya misalnya ya. Desainnya Coca-Cola itu kan khusus tuh. Kayak botol minumannya yang cembung gendut-gendut bawahnya itu. Nah, itu kan khusus. Hanya produk milik Coca-Cola Company yang diizinkan untuk memakai botol dengan model seperti itu. Nih, ya karena itu jatuhnya yang bagian pertama ini. Kalau ada perusahaan lain yang juga ingin menggunakan botol gendut seperti itu, punya Coca-Cola Company, maka dia harus punya izin terlebih dahulu. Dan sifatnya hanya sementara. Karena bagaimanapun juga botol minuman itu hak ciptanya, mereknya, ya kan, hak ciptanya, ya kan, hak intelektualnya itu merupakan milik Coca-Cola Company. Nah, sederhana ya. Kalau kamu bingung nanti kita diskusikan lagi deh. Kemudian selanjutnya, ragam hak kekayaan intelektual. Nah, ragam hak kekayaan intelektual itu meliputi 1. Ide dalam bidang ilmu pengetahuan. Ide dalam bidang ilmu pengetahuan. Contoh yang paling sederhana aja deh. Eyang Habibie almarhum, mantan presiden kita yang ketiga. Ya kan? Beliau itu berhasil menemukan cara bagaimana pesawat itu bisa terbang lebih optimal. Ketika melayang di udara bisa melaju lebih stabil, tahan terhadap tekanan udara. Pokoknya perfect deh. Nah, tidak ada orang lain yang sebelumnya memikirkan konsep itu selain Eyang Habibie. Nah, maka konsep pesawat terbang yang dicetuskan oleh Eyang Habibie itu masuk dalam ide dalam bidang ilmu pengetahuan. Pun kamu juga sama, Dek. Kalau seandainya suatu saat nanti kamu menemukan konsep broadcasting yang lebih, apa istilahnya, konsep broadcasting yang lebih baik, lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian ya itu bisa masuk dalam ide dalam bidang ilmu pengetahuan. Atau teknik jurnalistik yang lebih kompatibel gitu ya. Itu bisa masuknya dalam ide dalam bidang ilmu pengetahuan. Bisa, silakan. Kemudian selanjutnya hak kekayaan intelektual, ide dalam bidang seni. Nah, kalau yang kita ambil contoh yang paling terkenal aja deh, misalnya Mona Lisa, lukisan Mona Lisa ya. Atau kalau enggak kamu main ke Museum Affandi. Nah, karya-karya seni seperti itu, ya kan, karya-karya seni monumental itu juga memiliki hak kekayaan intelektual. Tidak harus lukisan ya, Dek, tidak harus lukisan. Seni fotografi juga masuk. Kalau saya ambil contoh misalnya karya seni fotografi yang monumental itu Marilyn Monroe. Kamu tahu ya? Kamu pernah ya lihat jepretannya Marilyn Monroe yang ini misalnya apa? Yang dia itu difoto roknya berkibar dan dia coba untuk nutupin roknya agar roknya tidak berkibar lebih tinggi.
Nah itu sebenarnya itu kan ya itu masuk dalam kategori hak kekayaan intelektual dalam bidang seni. Itu kan cukup monumental ya. Gaya apa namanya? Gaya fotografinya. Atau kalau nggak yang paling gampang deh, Windows, lupa saya. Kalau kamu lihat layar laptopmu di Windowsmu itu kan ada gambar padang rumput kan. Nah, itu bisa masuk dalam bidang seni. Memiliki karya jepretan, karya fotografi itu kan karya fotografi dan juga punya nilai komersil. Karena seolah kan gambar padang rumput itu kan miliknya Windows. Sudah mewakili Windows. Kemudian hak merek, ya kan, hak merek dan hak merek itu kalau hak merek itu ya tadi misalnya Adidas, Nike. Jadi siapapun yang ingin menggunakan nama Nike, menggunakan nama Adidas, itu nggak bisa sembarangan. Termasuk logonya. Kalau seandainya mirip-mirip gimana Pak? Hati-hati. Ya kan kalau logonya mirip-mirip gimana, hati-hati. Karena begini deh, kamu biasanya perusahaan besar itu kalau seandainya ditiru, mereka diam aja. Tapi kalau seandainya hasil tiruannya itu sudah memiliki keuntungan komersil yang sangat besar, mereka baru bermain. Ini melanggar hak cipta saya. Nah, jadi hati-hati ya. Ya, seni juga sama nih. Seni juga sama kayak lagu gitu kan, lagu juga masuk seni. Nah, kamu hati-hati yang suka cover lagu. Oke, yang suka cover lagu hati-hati karena kalau seandainya kamu unggah di YouTube, kamu cover lagu, unggah di YouTube gitu kan, kalau yang nonton masih 10 orang, subscriber 20 orang, mungkin kamu aman. Tapi kalau seandainya mungkin subscriber sudah 1 jutaan, kemudian yang view juga banyak banget, keuntungan yang kamu dapatkan dari YouTube udah banyak, bisa saja pemilik lagu yang asli nanti ngontak kamu, Mas, Mbak, ini Anda sudah melanggar hak intelektual saya. Jadi hati-hati ya. Oke, next. Nah, lingkup hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu adalah hak cipta. Nah, hak cipta ini memiliki yang namanya hak turunan, neighboring rights. Copyright, hak cipta, memiliki yang namanya hak turunan, neighboring rights. Contohnya apa? Gini, hak cipta, misalnya, hak ciptanya, ini saya ambil contoh, buku Harry Potter. Novel Harry Potter. Itu hak ciptanya adalah novel Harry Potter. Tapi novel Harry Potter ini memiliki hak turunan. Ketika novel Harry Potter difilmkan, filmnya booming, ya kan? Ya, pokoknya di film nggak booming, pokoknya ketika buku itu kemudian difilmkan, ketika cerita itu kemudian diangkat ke layar lebar, nah saat itulah sang buku yang tadinya hak cipta, J.K. Rowling sebagai pemilik hak cipta, ya kan? Ketika kemudian Harry Potter akhirnya difilmkan, dia selain memiliki hak cipta, juga memiliki hak turunan. Di sini J.K. Rowling juga memiliki hak komersil dari film Harry Potter. Paham ya? Begitu pula misalnya nih, saya ambil contoh misalnya, Marvel itu siapa sih? Mbah yang almarhum itu, Mbah yang punya Marvel yang komikus aslinya Marvel itu, kok saya lupa. Stanley. Misalnya Stanley. Stanley memiliki hak cipta, copyright terhadap seluruh karakter Marvel. Mulai dari Captain America, Iron Man, Spider-Man, Black Panther, dia punya hak ciptanya. Ketika kemudian ada film Infinity War, kemudian ada film Spider-Man Homecoming, kemudian Avenger yang berjilid-jilid itu ya pokoknya ya. Stanley juga memiliki hak turunan karena komiknya menggunakan karakter-karakter yang dimilikinya difilmkan. Hulk gitu, nah, punya hak cipta. Dan kemudian ada hak milik perindustrian. Industrial Property Right. Melingkupi paten, model rancang bangunan, desain industri, merek dagang, nama dagang, dan indication of source. Saya ambil contoh misalnya nih ya, model rancang bangun. Model rancang bangun ini
meliputi misalnya nih, ketika sebuah perusahaan, ya kan, ketika sebuah perusahaan memiliki konsep bisnis, misalnya nih, saya ambil contoh misalnya warung steak ya, warung steak itu bukan warung steak. Oke, kita sebut aja misalnya perusahaan X. Perusahaan X itu memiliki konsep bisnisnya waralaba. Oke ya, mereka menggunakan waralaba. Nah, ketika ada perusahaan lain, kemudian ketika misalnya kamu nih, ada waralaba nih, gitu ya. Kemudian kamu pun ingin mencoba untuk mengaplikasikan sistem waralaba itu dalam bisnis yang kamu miliki. Nah, sistem waralaba tersebut itu ada hak milik industrinya. Jadi seandainya kamu hendak, ini cuma contoh ya, Dek ya. Jadi seandainya kamu ingin mengaplikasikan sistem bisnis tersebut di bisnis yang kamu miliki, kamu harus punya izin tertulis, mempunyai izin dulu dari si perusahaan asal yang sistem bisnisnya kamu copy. Oke. Begitu pula merek dagang, tadi udah saya sampaikan ya, Nike, Adidas itu tadi, Reebok gitu ya, tadi saya miliki. Merek dagang, kemudian nama dagang, ya mirip sama merek dagang lah. Kalau nama dagang itu biasanya sih, kalau membedakan apa Pak? Kalau merek dagang itu memang nama resminya tercantum di situ. Misalnya Nike kan memang Nike, Adidas kan memang Adidas gitu ya. Tapi kalau nama dagang itu misalnya nih PT Coca-Cola Company, ya kan? Itu kan merek dagangnya. Coca-Cola Company itu Coca-Cola itu kan merek dagangnya. Akan tapi PT Coca-Cola Company juga memiliki minuman lain yang namanya bukan Coca-Cola, misalnya Fanta. Fanta kan juga Coca-Cola Company kan. Sprite itu juga Coca-Cola Company. Nah, itu masuknya merek dagang. Oke, paham ya? Kemudian indication of source, ya kan, appellation of origin. Jadi misalnya gini nih, misalnya saya ambil contoh, kamu ya yang simpel aja ya. Misalnya nih, kamu pernah nonton dong film Avenger Endgame ya. Avenger Endgame itu kan ada kata-kata yang cukup terkenal, I love you 300. Tahu kan? Nah, suatu saat kamu juga ingin bikin baju. Kamu bikin kaos gitu kan. Kamu bikin kaos. Kamu kasih tulisan I love you 300. Terinspirasi, ya kan? Terinspirasi dari film Avenger Endgame. Kamu harus punya izin. Oke? Kamu harus punya izin dari produsen filmnya. Karena kamu aslinya mengambil dari situ. Oke, paham ya? Makanya di sini sekali lagi hati-hati dalam mengambil karya orang lain. Meskipun hanya sebatas, saya terinspirasi, Pak. Kamu terinspirasi juga jatuhnya di sini nih, Dek. Sini, hati-hati. Tapi teman saya itu kayak aman-aman aja, Pak. Ya bukan aman-aman aja, masih aman-aman saja. Karena kita nggak tahu kan kapan si pemilik hak yang sebenarnya itu, kapan si pemilik hakinya itu iseng mau menuntut kita. Nah, daripada kamu beresiko besar, ya kan, daripada resiko, mendingan sejak awal kamu kalau ingin memproduksi sesuatu, amannya itu dari hasil karya pikirmu sendiri. Dan kalau seandainya pun kamu ingin mengcopy punya orang, pastikan saja kamu sudah punya izinnya terlebih dahulu. Kayak gitu ya, Dek ya. Kemudian ini ada sumber-sumber hukumnya nih. Ada nomor 6 tahun 82, 19 tahun 89. Kalau yang pertama itu hak cipta. Hak cipta diatur di sini. Oke, hak cipta. Kemudian kalau merek diaturnya di sini. Ini merek. Kemudian ini mengatur paten. Kemudian ini mengatur rahasia dagang. Kemudian ini mengatur desain industri. Dan ini mengatur desain industri nih, desain tata letak terpadu.
diaturnya di sini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena video ini cuma sekedar pengantar ya. Ingat sekali lagi, video ini cuma sekedar pengantar. Besok pada saat perkuliahan, jadi silahkan setelah video ini kamu tonton, kamu baca lagi bukunya. Bukunya yang ini ada ya. Nih, kamu baca bukunya. Kemudian kamu pahami, dan ketika perkuliahan berlangsung besok, diskusi kita hidupkan. Oke gitu ya. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.